yang terkenal dengan ikan bakarnya yang juara itu. Sambelnya di sini juga enak loh, Rek. Dan salutnya lagi, dulu jualan dari rumah, sekarang udah sebesar ini loh. Welcome to sesi bincang-bincang bareng owner. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara bersama owner paling kecil dengan Bapak Arman. Ini Bapak, pada hari ini kita akan menanyakan terkait dengan usahanya. Yang pertama, apa sih Bapak nama usahanya? Ikan bakar bawean. Bidangnya itu bergerak di bidang apa Bapak? Kuliner. Ikan bakar bawean sendiri itu awal mula berdirinya di tahun 2015 akhir. 31 Desember 2015 tepat. Oh gitu, sudah cukup lama ya. Nah, sebenarnya produk utama yang menjadi ciri khas ini apa sih Bapak? Seperti namanya, ikan bakar bawean yang kami jual itu sebetulnya masakan khas dari Pulau Bawean. Ciri khasnya adalah ikan bakarnya. Ikan bakar bawean yang mungkin agak berbeda dari ikan bakar kebanyakan, terutamanya di Kota Malang ya. Iya. Kita menggunakan bumbu-bumbu khas dari Pulau Bawean. Gitu. Jadi racikan khas dari Pulau Bawean. Oke. Lalu sebenarnya untuk target pasarnya itu siapa sih Bapak? Itu ada beberapa jenjang ya, ada beberapa perubahan. Awal mula buka itu di Sunan Kalijaga, dengan dekat kampus di sana. Yeah. Jadi pertama kali buka target pasar awalnya itu mahasiswa sebetulnya. Ternyata karena yang kami jual itu adalah ikan, target pasar mahasiswa ternyata nggak ngangkat. Iya, oke. Jadi di sana tutup, kita pindah ke daerah sini, daerah Buring. Target pasarnya pun berubah karena di sini nggak ada mahasiswa. Target pasar kami adalah keluarga tentunya. Oke. Lalu untuk sistem penjualannya gimana Bapak? Dari pertama kali berdiri itu masih offline. Oh, masih offline. Masih offline, terus kalau nggak salah ingat ya, seingat saya itu di tahun 2017 kita baru ada offline dan online. Kami juga ada namanya sistem delivery, tapi dengan jangkauan tertentu. Untuk pemesan yang jaraknya kurang lebih 2 kilo dari tempat kami, kami ada delivery dengan free ongkir. Oke. Nah, tapi kalau seandainya lebih dari 2 kilo, kita ada pengiriman juga tentunya dengan ongkir. Tapi kalau seandainya terlalu jauh, kita sarankan menggunakan aplikasi online. Oke. Lalu untuk rata-rata penjualan perharian biasanya berapa Bapak? Rata-rata weekday dan weekend seminggunya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 pelanggan. Oke. Lalu sebenarnya kok bisa sih Bapak usaha ini tuh berdiri itu karena apa sih Bapak? Itu menarik, cerita yang menarik sebetulnya. Karena begini, awalnya kami kan usahanya bukan warung. Iya. Awalnya kami tuh di travel sebetulnya. Travel karena usaha travel itu sangat seasonable ya. Jadi ada waktu rame, ada waktu sepi ya. Begitu waktu sepi nggak ngapa-ngapain. Iya. Akhirnya istri saya ngajak, kita ngapain ya? Biar ke dalam kondisi sepi kayak gini, kita nggak cuma tidur makan. Nah, akhirnya dia menyarankan, kita buka warung aja. Kita angkat makananmu yang dari bawean. Jadi di situ terbentuknya ikan bakar bawean. Jadi waktu awal namanya bukan ikan bakar bawean, ikan bakar khas bawean awal pertamanya. Kita menggunakan rusa karena di bawean itu ada satu jenis binatang endemik yang namanya rusa. Rusanya namanya rusa bawean. Pernah dengar kan? Axis curli mungkin bahasa latinnya kalau nggak salah saya. Itu rusa khas dari Pulau Bawean. Jadi kalau orang Bawean akan tahu begitu kami cantumkan gambar rusa, dia akan tahu bahwa ini dari Bawean. Dan itu pernah digunakan di Indonesia untuk Asian Game. Namanya Atung, itu rusa bawean. Terus kalau untuk struktur bisnisnya itu gimana Bapak? Apa aja sih, siapa aja yang terlibat? Untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang saya sendiri sebagai owner, terus mungkin dibantu istri juga karena ada beberapa masalah mungkin yang saya minus di beberapa hal. Terus mungkin ada teman-teman yang bantuin di sini, ada sekitar 5 teman. Nah, itu ada jenjangnya sendiri, ada yang di kasir sendiri, di kasir dan pelayanan, terus ada yang jadi koki atau yang bertugas untuk memasak, ada yang bertugas untuk membakar, ada yang cuci piring dan membersihkan ikan dan lain-lainnya. Oh gitu. Lalu untuk yang mengolah keuangan siapa yang bawa? Pengolah keuangan saya sendiri. Oke. Kasir yang mereka penjualan harian, setelahnya dikasih ke saya. Jadi hanya penjualan, untuk pengeluarannya saya yang mereka. Terus untuk kayak keputusan itu yang memegang paling utama siapa Bapak?
Keputusan kami sifatnya agak unik ya. Jadi saya tidak absolut untuk memutuskan sesuatu. Yang berhubungan dengan warung biasanya kita kalau misalnya ada komplain, terus ada sesuatu yang kurang pas, nah, kita akan briefing, kita cari komplainnya kenapa, masalahnya apa. Yang memutuskan nanti dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya nanti tidak punya keputusan, saya atau istri yang memutuskan di tingkat akhirnya. Gitu. Baik Bapak, selanjutnya untuk operasional hariannya itu gimana Pak? Mulai dari pembelian bahan baku sampai ke pelanggan itu prosesnya. Oke. Kalau untuk bahan baku itu yang menghandle saya semua. Jadi mulai dari bahan baku untuk ikan, untuk seafood, untuk sayur, untuk bumbu semua saya yang membeli. Jadi sistemnya gini, sore karena daerah sini tuh dekat dengan pasar induk ya, pasar Gadang ya. Jadi sore saya berangkat ke pasar Gadang biasanya untuk mencari bahan-bahan yang mau diolah untuk sore sampai malam. Nah, setelah itu barang datang, teman-teman terutamanya kalau ikan itu masuk ke dapur untuk dibersihkan, langsung dibersihkan. Nah, supaya karena kan kita ini sistemnya orang pesen, setelah pesen baru diproses ikannya. Jadi benar-benar fresh, bukan yang sudah matang terus didiamkan terus baru disajikan. Enggak, orang pesen baru kita proses, baru setelah selesai diproses baru disajikan. Jadi begitu ikan datang, kita akan langsung bersihkan. Setelah bersih, kita akan memperlakukan dengan cara tertentu untuk ikannya supaya tetap fresh. Baru kita akan masukkan ke ruang pengawet atau freezer. Selanjutnya untuk proses perputaran modal hariannya itu bagaimana cara mengolahnya Pak? Nah itu dia yang karena sebetulnya sampai sekarang faktor utama kami adalah permodalan ya. Jadi kami harus pintar-pintar untuk memutar modal. Karena terus terang untuk harga ikan, terutama sayur mayur dan terutamanya lombok itu harganya sangat fluktuatif dan sangat cepat sekali. Lah untuk mengakali itu mungkin kita akan belanjanya sedikit demi sedikit selain untuk menjaga kesegaran bahan, yang kedua untuk perputaran modal. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang penggajian Pak. Jadi untuk sistem penggajiannya itu setiap minggu atau setiap bulan? Oke, pertanyaannya bagus. Itu tadi masih relate jawabannya, masih relate dengan pertanyaan untuk yang perputaran modal tadi. Karena modal kami minim, jadi untuk bisa mengakali berbagai macam hal. Jadi untuk gaji karyawan kami itu difokuskan untuk setiap bulan, 1 bulan sekali. Seperti itu. Untuk yang menyerahkan gajinya itu dari Bapak sendiri atau ada orang terpercaya yang memberikan kepada karyawan? Oke, kalau untuk gaji itu dari saya sendiri. Dari Bapak sendiri. Untuk metode penggajiannya itu Bapak menggunakan uang tunai atau transfer? Itu fleksibel ya, karena kami di sini tidak harus transfer, tidak harus uang tunai. Jadi semintanya yang bersangkutan atau karyawan kami. Jadi kalau misalnya mintanya cash, kami kasihkan cash. Kalau minta transfer, kami kasihkan transfer. Selain gaji pokoknya, kalau semisal warungnya ini sedang ramai gitu Pak, jadi melebihi target yang diberikan, itu apakah dari karyawan diberikan bonus atau? Oke, betul. Jadi di warung kami juga ada target penjualan setiap bulannya ya. Kalau seandainya target tercapai, melampaui target, tentu ada bonusnya di tempat kami. Dan itu dibagikan pas waktu gajian. Waktu gajian itu apakah ada slip gaji kecil yang digunakan untuk rincian dapat berapa sih karyawan itu? Apakah ada? Sejauh ini tidak ada rincian ya. Kita waktu pertama kali misalnya kita rekrut satu karyawan, kita udah jelaskan di depan untuk rinciannya. Jadi sudah tidak ditulis lagi di slip gaji. Jadi kami tidak menggunakan slip gaji. Nah, kalau misal ada karyawan yang terlambat atau tidak hadir, itu adakah penyesuaian gajinya? Oke. Kalau ini kebetulan sekali ya, karena namanya kan ikan bakar Bawean. Jadi teman-teman yang bantu di sini atau yang kerja di sini itu semuanya dari Bawean. Nah, dan bahkan kami fasilitasi untuk tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya sangat dekat sekali sama di sini. Jadi untuk yang terlambat itu kebetulan sampai sekarang tidak ada kasusnya. Cuma kalau misalnya tidak masuk karena sakit, misalnya kalau dari sakitnya 3 hari itu tidak ada potongan. Tapi kalau lebih dari 3 hari nanti baru ada potongan. Jadi kalau nggak masuk lebih dari 3 hari kami ada potongan. Sesi wawancara sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton.